彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想，又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。Kelompok cahaya jiwa perlahan berfluktuasi. Wajah tubuh yang jiwa Xiao Yan telah berubah menjadi berangsur-angsur mengungkapkan ekspresi mabuk setelah energi ini dituangkan masuk. Jiwanya tampaknya telah direndam dalam cahaya hangat. Jatuh. Karena semakin banyak esensi jiwa yang diserap oleh Xiao Yan, gelombang melingkar dari riak tak terlihat mulai terbentuk bersamanya di tengah. Kegiatan pelatihan Xiao Yan cukup intens. Fluktuasi itu mungkin tampak tidak terlihat, tetapi itu memiliki tekanan yang tidak bisa ditolak. Segera setelah riak menyebar, itu cepat dideteksi oleh banyak ahli di dalam Falling Star Pavilion. Kelompok Yaolau juga muncul di langit. Mata mereka melihat gunung yang jauh dengan ekspresi serius. Bahkan mereka tidak bisa menahan tekanan spiritual semacam itu. Xiao Yan telah jauh melampaui Yaolau baik dalam hal douki dan jiwanya. Negara surgawi sempurna, selain leluhur, sudah lebih dari 1000 tahun sejak seseorang dalam menara pil kecil telah mencapai keadaan ini. Kamu benar-benar telah menerima murid yang baik kali ini. Prestasi Xiao Yan cukup untuk memalukan generasi muda dari klan Yao dan bahkan beberapa setan tua mereka. Mata Elder pertama dari menara pil kecil sedikit iri ketika dia menatap gunung tempat Xiao Yan berlatih. Dia menghela nafas pelan. Keadaan rohaninya tetap di negara langit maju selama 100 tahun, namun ia belum mampu menyentuh negara surgawi yang sempurna. Satu hari demi hari berlalu di tengah pelatihan yang tenang ini, tetapi fluktuasi spiritual yang menyebar dari gunung tidak hilang. Sebaliknya, secara bertahap tumbuh lebih kuat, dan setelah 1 bulan, hampir seluruh alam bintang dipengaruhi oleh riak itu. Oleh karena itu, selain beberapa orang, yang lain hanya bisa menyerah terbang dengan wajah pahit. Mereka hanya bisa menahan tekanan spiritual yang menekan punggung mereka dengan memilih berlari di tanah. Kelompok Yaolau tidak berdaya untuk menghadapi tekanan. Bahkan mereka hampir tidak bisa menahan tekanan spiritual itu, jadi tentu saja, mereka tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa untuk membantu orang lain. Selain itu, tekanan semacam ini dianggap bentuk lain dari pelatihan untuk murid-murid Falling Star Pavilion. Tentu saja, kelelahan ini meningkatkan kecepatan latihan para murid sambil membawa beberapa kelelahan. Setelah keinginan untuk melatih penyebaran ini, bahkan beberapa sesepuh dari Falling Star Pavilion tidak dapat menahan diri untuk bergabung dengan pelatihan khusus semacam ini. Bahkan kelompok Yaolau tercengang oleh keadaan alam bintang. Mereka merasa tidak bisa tertawa atau menangis. 2 hari lagi berlalu sementara kelompok Yaolau menunggu. Xiao Yan duduk di puncak gunung. Ada sosok manusia yang ditutupi oleh lapisan mirip kristal aneh di depannya. Sosok manusia kristal duduk diam seperti patung. Itu lama kemudian sebelum mulutnya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Awan gelap menutupi langit. Kilat melintas seperti ular perak sementara guntur meraung dan bergema di alam bintang. Pada saat yang sama, riak tak terlihat yang luar biasa diam-diam menyapu dari gunung seperti badai. Apa fluktuasi spiritual yang mengerikan? Kelompok Yaolau mengungkapkan ekspresi serius ketika mereka mengamati fenomena yang tidak biasa di langit yang telah diaduk oleh kekuatan spiritual yang sangat besar dan kuat. Mata Yaolau mengungkapkan ekspresi kaget. Kekuatan spiritual negara surgawi yang sempurna sebenarnya sangat kuat. Sekarang, hanya kekuatan spiritual Xiao Yan saja yang akan bisa bertarung melawan bintang 2 Dousheng.
Tetua pertama dari Menara Pil kecil membelai jenggotnya dan perlahan-lahan menyatakan. Beberapa kejutan muncul di mata Xian di samping. Tubuh fisik Void Dragon kuno itu sangat kuat, tetapi kekuatan spiritual mereka benar-benar lemah. Bahkan seseorang sekuat dia masih merasa sedikit terguncang oleh fluktuasi spiritual semacam itu. Dikabarkan bahwa itu jika seseorang maju di negara yang legendaris, jiwa seseorang tidak dapat dihancurkan. Sebuah gumaman rendah terdengar di dalam hati Xiao Yan. Dia bisa dengan jelas merasakan perbedaan antara dirinya saat ini dan diri sebelumnya. Dengan pikiran dari Xiao Yan, fluktuasi spiritual yang tak terlihat menyebar seperti banjir. Fluktuasi spiritual Xiao Yan menyebar di luar 500 km. Dataran tengah memang dipenuhi dengan banyak ahli tersembunyi. Fluktuasi spiritual dengan cepat menyebar. Xiao Yan hendak menariknya ketika tiba-tiba dia merasakan semangat yang dipancarkan dari dalam jiwanya. Pikirannya bergerak dan fluktuasi spiritual menuju ke arah yang telah menggerakkan jiwanya dengan kecepatan seperti kilat. Ini adalah rasa sakit yang tiba-tiba membakar ini menyebabkan Xiao Yan menjadi agak membosankan. Bum bum bum. Sementara Xiao Yan merasa terkejut, klaster cahaya misterius dalam pikirannya, yang telah diperoleh dari peta kuno Purifying Demonic Lotus Flame, berguncang dengan keras pada saat ini. Ruang sekitarnya tiba-tiba bergejolak sementara Xiao Yan melihat ruang terdistorsi dengan sangat terkejut di dalam hatinya. Siapa ini? Reaksi Xiao Yan cukup cepat. Dia pulih sesaat setelah menderita serangan itu dan cepat menyusut jiwanya. Tampaknya bahwa itu esensi jiwa yang dikumpulkan oleh Manhole telah ditelan oleh kamu. Jika tidak, itu tidak mungkin bagi kamu untuk mencapai negara surgawi sempurna. Awalnya, aku berencana untuk menunggu sampai Purifying Lotus Fire Flame muncul sebelum menyelesaikan beberapa masalah, tapi karena kamu telah berani mengintip di lokasi di mana api iblis akan lahir, kamu harus mengikuti kepala ini kembali ke Hall of Souls. Kepala Balai Hall of Souls segera berteriak setelah serangannya diblokir. Tinggalkan tempat ini. Suara tua terdengar dalam hati Xiao Yan saat penjara spasial hancur. Xiao Yan merasakan jiwanya sepertinya didorong dengan keras. Suara seperti petir muncul di samping telinganya. Pemuda menggiring sapi itu menghela nafas dengan suara lembut. Di puncak gunung, Xiao Yan membuka matanya dengan keringat dingin di seluruh tubuhnya. Matanya dipenuhi dengan ekspresi muram. Xiao Yan perlahan menghembuskan nafas. Dia menekan jantungnya yang berdetak cepat. Masalah dari sebelumnya terlalu berbahaya. Orang itu memang layak menjadi kepala Hall of Souls. Hanya jiwanya saja yang bisa menyebabkan Xiao Yan merasa tak berdaya. Namun, aku bertanya-tanya siapa ahli misterius itu? Aku tidak berpikir aku kenal dengan orang yang kuat seperti itu. Tidak banyak orang di benua ini yang bisa menakut-nakuti seorang ahli seperti kepala Hall of Souls. Xiao Yan mengerutkan kening dan merenung sejenak, tapi itu tidak berhasil. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah barat laut. Api yang sangat panas menari di dalam mata hitamnya. Dia telah berhasil mendapatkan banyak dari tur spiritual ini. Tidak hanya dia bertemu kepala Hall of Souls, dia juga menemukan lokasi di mana api iblis akan muncul. Ruang terdistorsi itu menyegel api lotus pemurnian iblis di dalamnya. Xiao Yan mengepalkan tinjunya. Tangannya tiba-tiba menyentuh dahinya. Sekelompok cahaya misterius di kepalanya, yang diperoleh dari peta kuno, sekali lagi menjadi tenang setelah jiwanya kembali ke tubuhnya. Bahkan dengan kekuatan spiritual negara surgawi sempurna yang sempurna, ia tidak dapat memasuki gugus cahaya itu. Jari-jari Xiao Yan tanpa daya mengusap kepalanya. Dia mengembalikan pikiran-pikiran ini ke hatinya dan berdiri. Xiao Yan tersenyum ke arah Xiao Yan di depannya saat dia mengulurkan tangannya. Sedikit fluktuasi muncul di langit ketika sekelompok orang muncul. Mereka melihat dua sosok yang menggenggam tangan dan terkejut. Xian mengeluarkan seruan. Dia bergegas turun dengan wajah penasaran dan meraih mereka berdua untuk pemeriksaan lebih dekat. Avatar spiritual yang terlihat persis seperti tubuh asli seseorang. The Perfect Heavenly State tidak sesuai dengan reputasinya. Elder pertama dari Menara Pil kecil perlahan mendarat. Dia melihat avatar Xiao Yan, yang dipenuhi dengan kehidupan, karena ia secara sukarela memuji. Lagi, kekuatannya tidak lebih lemah dari tubuh aslinya.
Kerjasama apapun antara keduanya juga bisa digambarkan sebagai sempurna. Keduanya saling melengkapi dan memiliki kekuatan yang relatif menakutkan. Yao Lao membelai jenggotnya saat dia berbicara dengan senyum. Xiao Yan menyeringai. Dia melambaikan tangannya dan avatar spiritual di depannya menghilang. Itu berubah menjadi kekuatan spiritual yang bergegas ke dahi Xiao Yan. Haha, kamu akhirnya telah menyelesaikan pelatihan kamu. Berdasarkan waktu, Purifying Demonic Lotus Flame akan muncul di dunia dalam waktu dekat. Kami masih belum yakin di mana itu akan muncul. Namun, ketika saatnya tiba, itu pasti akan menjadi peristiwa yang mengguncang bumi. Feng Zunze tertawa. Aku sudah mengetahui lokasi di mana api iblis akan muncul. Xiao Yan sedikit menyeringai. Operasi tersembunyi ini berlanjut selama 4 hari lagi. Xiao Yan, yang duduk di pohon yang menjulang tinggi di Falling Star Pavilion, tiba-tiba membuka matanya. Saat 9 bintang terang di langit sejajar, seluruh dunia tiba-tiba memancarkan fluktuasi energi yang kuat. Kabut aneh menyebar dari kekosongan saat gelombang suara samar-samar tersebar di seluruh dunia. Dunia, benar-benar sama dengan yang tercantum di peta kuno. Xiao Yan perlahan berdiri di atas pohon. Dia mengangkat kepalanya, melihat kabut samar yang menutupi tanah, dan bergumam pada dirinya sendiri. Beberapa sinar cahaya dengan cepat bergegas dari alam bintang sementara Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Mereka muncul di samping Xiao Yan dalam sepasang kilat. Sinar cahaya ini adalah kelompok Yao Lao. Tangan Xiao Yan dengan lembut menekan dahinya. Xiao Yan menghembuskan nafas panjang. Sebuah pikiran melintas di benaknya saat dia secara bertahap menekan gerakan yang tidak biasa dari gugus cahaya. Dengan kekuatan spiritual negara surgawinya yang sempurna, dia mungkin tidak dapat memasuki gugus cahaya, tetapi itu tidak banyak masalah baginya untuk menekannya. Kami akan pergi sekarang. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam. Matanya berkedip setelah menekan gugus cahaya itu. Kecepatan di mana api iblis muncul jauh lebih cepat daripada yang dia perkirakan. Sepertinya banyak ahli mulai bergegas. Kelompok Xiao Yan perlu dengan cepat mencapai tempat itu. Banyak figur manusia di langit berseru serempak setelah mendengar perintah Xiao Yan. Ayo pergi. Xiao Yan tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu setelah mendengar mereka setuju. Dia melambaikan tangannya dan tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang dengan cepat bergegas keluar dari ranah bintang. Dalam waktu semalam, seluruh Central Plains telah berubah menjadi berantakan. Suara keras angin yang terpecah tiba-tiba bertiup melintasi langit ketika sekelompok besar orang terbang dari cakrawala yang jauh. Kami memasuki area 500 km dari tempat api iblis muncul. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Matanya mengamati daerah yang jauh di depan. Cahaya yang menyilaukan terpancar seperti matahari yang menyilaukan ke arah itu. Gelombang demi gelombang panas yang menakutkan datang menerkam saat mereka mendekat. Meskipun mereka yang hadir dalam perjalanan ini semuanya adalah individu yang sangat kuat, banyak dari mereka masih ditutupi keringat. Itu memang layak menjadi api lotus pemurnian demonik. Mata Xiao Yan menyapu orang-orang di belakangnya. Alisnya tanpa sadar merajut. Seorang bintang 6 elit Do Uzun dapat dianggap sebagai ahli tingkat atas di seluruh benua. Namun, kekuatan ini nyaris tidak mampu menahan sisa-sisa dari api lotus demonik pemurnian. Dari panas ini, orang bisa tahu betapa menakutkannya api ionik pemurnian demonik itu. Bahkan dengan kekuatan Xian, wajahnya tanpa sadar berubah setelah mendengar kata-kata ini. Segera setelah kelompok Xiao Yan muncul di gurun ini, gelombang suara angin deras ditransmisikan dari segala arah. Banyak tokoh terhenti jauh dari ruang yang rusak itu. Mata mereka mengandung ketakutan ketika mereka menatap gurun pasir putih ini. Mereka sadar bahwa itu tempat ini awalnya adalah daerah pegunungan yang telah dipenuhi kehidupan sebelum malam ini. Ruang di dekat mereka tiba-tiba berfluktuasi sementara kelompok Xiao Yan dengan hati-hati menunggu. Kabut hitam pekat merembes ke segala arah dari fluktuasi ini. Kelompok Yao Lao menyipitkan mata saat mereka melihat sosok manusia berjubah hitam memimpin kelompok.